Salah satu kasus pembunuhan yang menggemparkan Hollywood pada akhir era 1960-an adalah tewasnya aktris Sharon Tate di tangan para anggota sekte Manson Family. Sharon yang tengah hamil tua dibunuh secara brutal bersama dengan 3 orang temannya yang tengah menginap di kediamannya di kawasan Beverly Hills, California. Mirisnya, pembunuhan itu sebenarnya adalah pembunuhan yang salah alamat. Bagaimana kisah selengkapnya? Sebelum saya masuk ke videonya, jangan lupa untuk mensupport channel saya ini dengan cara di subscribe. Dan jangan lupa ya untuk like, share, dan komennya. Langsung saja kita mulai ke kisah Sharon Tate. Sharon Mary Tate Polanski adalah aktris dan juga model Amerika yang terkenal pada era 1960-an. Ia juga merupakan istri dari sutradara Roman Polanski. Selain dikenal karena karirnya di Hollywood, nama aktris ini juga mengingatkan pada kematian tragisnya yang terjadi pada tahun 1969. Pada pertengahan tahun 1969, suami Sharon, Roman Polanski, tengah mengerjakan proyek filmnya di Eropa. Sharon juga ikut bersama sang suami ke sana. Namun ia kembali ke Amerika 3 minggu lebih awal. Sementara itu Polanski masih berada di Eropa untuk menyelesaikan syutingnya. Sharon saat itu tengah hamil tua. Usia kandungannya sudah mencapai 8,5 bulan dan sedang menunggu kelahiran putra pertamanya. Sharon sempat difoto oleh fotografer di kediamannya pada tanggal 6 Agustus 1969 yang merupakan salah satu foto terakhirnya sebelum tiada. Saat itu Sharon tengah berada di kediamannya di Sileo Drive di Los Angeles Benedict Canyon, kawasan elit Beverly Hills, California. Di dalam rumah itu juga menginap Jay Sebring, penata rambut yang juga mantan kekasih Sharon, teman Polanski yang bernama Frykowski, dan kekasihnya yang bernama Abigail Folger. Sementara itu Charles Manson adalah seorang pemimpin sekte sesat yang diberinya nama keluarga Manson atau Manson Family. Sekte ini memiliki pengikut-pengikut setia yang bahkan begitu setianya akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Manson, termasuk melakukan pembunuhan keji. Sebelum membentuk sekte sesat tersebut pada tahun 1968, Manson yang dikenal sebagai sosok karismatik dan setengah gila ini rupanya mengenal beberapa musikus dan pesohor Hollywood. Pernah beberapa waktu ia menghubungi produser musik Terry Melcher dan menyatakan niatnya untuk menjadi musisi. Namun sepertinya Melcher tak memuluskan langkah Manson yang akhirnya membuat pria itu menaruh dendam padanya. Pada tanggal 8 Agustus 1969, ia memberikan instruksi pada Tex Watson, salah seorang tangan kanannya yang kemudian bersama dengan 3 anggota Manson Family yang semuanya wanita, yaitu Susan Atkins, Linda Kasabian, dan Patricia Krenwinkel, untuk pergi ke Cielo Drive di mana Melcher tinggal. Kediaman itu memang pernah ditinggali oleh Melcher, kekasihnya yang bernama Candice Bergen, dan musisi Mark Lindsay. Namun pada Januari 1969, mereka sudah pindah dari sana. Penghuni baru rumah itu tak lain adalah Sharon Tate dan Roman Polanski, dan tampaknya Manson sama sekali tak mengetahui hal ini. Manson memerintahkan pada mereka untuk pergi ke Cielo Drive dan menghabisi siapapun yang ada di sana tanpa ampun. Watson bersama dengan wanita-wanita itu lalu meluncur ke Cielo Drive. Saat itu tengah malam, tanggal 8 Agustus 1969. Mereka memarkirkan mobil di bawah bukit dan berjalan kaki menuju rumah Sharon. Mereka berpikir bahwa mungkin saja gerbang dipasangi alarm. Mereka lalu lewat samping kanan gerbang dan masuk ke pekarangan. Mereka sempat berbaring di rumput-rumput halaman untuk menghindari sorotan lampu depan. Saat itulah aksi mereka terlihat oleh seorang anak muda berusia 18 tahun, Stephen Perrin, yang baru saja berkunjung dari William Garretson. Watson kemudian mengarahkan senapan kaliber 22 pada pemuda itu. Anak muda yang ketakutan itu kemudian memohon agar tidak disakiti. Namun Watson menyerang Perrin dengan pisau dan menusuknya sebanyak 4 kali di dada dan perut. Tak lama kemudian, Perrin tewas. Watson dan ketiga wanita itu kembali melanjutkan aksi mereka. Mereka masuk ke dalam rumah melalui sebuah jendela yang terbuka. Frykowski yang sedang tertidur di sofa ruang tengah ditendang kepalanya oleh Watson. Sontak ia terbangun dan bertanya siapa orang yang ada di hadapannya. Watson kemudian menjawab, "Aku adalah iblis dan di sini untuk melakukan urusan iblis."
Tak lama kemudian, Atkins dan Krenwinkel menemukan 3 orang penghuni rumah lainnya. Mereka lalu memaksa ketiganya menuju ruang tengah. Watson kemudian mengikat Sharon dan Sebring bersama-sama. Sebuah tali panjang yang telah dipersiapkan sebelumnya digunakan untuk mengikat leher kedua orang itu. Sebring sempat protes pada Watson yang memperlakukan Sharon dengan kasar, mengingat Sharon sedang hamil. Tanpa banyak bicara, Watson menembak Sebring lalu menikamnya berkali-kali. Sementara itu, Folger kembali ke kamarnya untuk mengambil dompet dan mengambil uang $70 dari dalam dompetnya. Ia lalu melarikan diri dari Krenwinkel dan berlari ke halaman dekat kolam renang. Namun wanita malang itu berhasil ditangkap. Krenwinkel menikam dengan pisau sebanyak 28 kali. Tusukan sebanyak itu membuatnya tewas bersimbah darah di halaman. Di lain pihak, Frykowski yang tangannya diikat handuk berusaha melakukan perlawanan. Ia menikam kaki Atkins dengan pisau. Ia lalu melarikan diri menuju pintu depan. Sayangnya Watson telah menunggunya di sana. Ia berhasil tertangkap. Watson lalu menembaknya. Seolah tak puas setelah itu, ia juga menikam Frykowski. Namun rupanya pria itu belum tewas dan masih berusaha berjalan dan menyeberangi halaman. Watson lalu menghabisinya. Total tikaman yang diterima Frykowski sebanyak 51 tikaman. Lalu tinggallah Sharon yang masih hidup dengan tali mengikat lehernya, sementara Sebring yang ada di sebelahnya telah tewas dibunuh. Sharon berkali-kali memohon agar dirinya dan bayi yang dikandungnya dibiarkan tetap hidup. Namun tanpa ampun, Atkins dan Watson menusuk Sharon sampai 16 kali. Darah bersimbah di ruang tengah. Aktris cantik itu meregang nyawa. Sesuai dengan perintah Manson, setelah melakukan pembantaian itu, mereka lalu meninggalkan tanda di depan pintu depan rumah, menggunakan darah Sharon dan juga handuk yang mengikat tangan Frykowski. Atkins menulis kata "pig" di pintu masuk depan. Di perjalanan, mereka mengganti pakaian yang telah berlumuran darah dan membuang senjata-senjata yang digunakan untuk membunuh. Charles Miles Manson membentuk sekte yang dinamainya Keluarga Manson pada tahun 1968 dan beranggotakan sekitar 100 orang. Kelompok ini tadinya tak lebih dari sekedar kelompok yang cinta damai dan suka mabuk-mabukan. Mereka menyebut diri mereka sebagai kelompok yang bergaya hidup bebas, gonta-ganti pasangan seksual, dan menggunakan narkoboy. Namun belakangan orang-orangnya berubah menjadi pembunuh keji. Bahkan menurut mereka setidaknya telah ada 35 orang yang meregang nyawa di tangan mereka. Setelah melakukan serangkaian pembunuhan sadis, mereka akhirnya berhasil ditangkap 5 bulan kemudian. Manson memang tak terlibat langsung dalam kasus-kasus pembunuhan, namun ia adalah otaknya dan yang memberi perintah pembunuhan. Manson yang dikenal karismatik itu punya banyak pengikut setia yang rela melakukan pembunuhan untuknya. Manson sudah dianggap sebagai manusia setengah dewa. Beberapa anggotanya bahkan menganggapnya sebagai reinkarnasi Yesus. Sementara itu, anggota kelompoknya yang merupakan para perempuan pembunuh ini dianggap Manson seperti bidadari. Ia mengambil sebutan itu dari mitologi Yunani, Furies of Greek. Menurut Manson, pembunuhan yang dilakukan pada Sharon merupakan pembunuhan acak yang merupakan bagian dari persiapan skenario akhir zaman yang disebutnya Helter Skelter yang diambil dari lagu The Beatles. Tujuan Manson adalah menimbulkan kepanikan dengan membunuh orang-orang kulit putih, lalu membuat warga kulit hitam menjadi kambing hitam atas pembunuhan-pembunuhan tersebut. Hal ini kemudian akan memicu terjadinya perang antar ras, seperti ramalan Manson. Peradilan terhadap Manson dan para pengikutnya berlangsung hingga 9 bulan lamanya dan menyedot perhatian publik Amerika. Dalam sebuah kesempatan, Manson muncul dengan sayatan di keningnya membentuk huruf X, sedangkan pada kesempatan lainnya, ia mengganti tanda itu dengan simbol swastika. Hal yang tak kalah gila dilakukan pula oleh 3 wanita pengikutnya yang jadi tersangka. Mereka menyayat kening dengan tanda X dan menggunduli kepala mereka. Selama pembacaan kesaksian, ketiganya kerap menyanyikan lagu Manson dan tertawa-tawa di ruang sidang. Pengadilan mereka penuh dengan drama. Pada suatu ketika, Manson berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk ke arah hakim dan mengatakan akan memenggal kepalanya. Maka sejak saat itu, hakim selalu membawa pistol dalam setiap persidangan untuk berjaga-jaga. Pada tahun 1971, Manson dan para pengikutnya divonis hukuman mati yang kemudian diringankan menjadi penjara seumur hidup.
Pada tanggal 19 November 2017, Manson meninggal dunia di penjara setelah sakit hampir setahun sebelumnya. Nah, itu tadi adalah kasus yang menggemparkan Hollywood pada tahun 1960-an yang menewaskan aktris cantik Sharon Tate. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video and thank you for watching.